Selamat siang semuanya. Siang, Mi. Oke, ini ada beberapa nama yang saya tahu. Christine Sutanto, kenapa kamu ikut ini? Kamu harusnya sudah lulus ya, harusnya ya. Terus ada Bu, saya masih pengen belajar. ada Luvena. Halo Luve. Ikut juga ini sama ini dengan Christine ya. Terus ada Hiskia Nihan. Yang saya baru tahu adalah ini adalah Aan. Saya baru tahu loh Aan namamu tuh Hiskia Nihan. Iya. Terus Vincent. Nah, yang saya sebutkan tadi itu saya tahu dari DKV, dari Ilkom. Nah, kalau Vincentius Riki ini dari mana ya kalau boleh tahu? Vincentius Riki. Oh. Oh, Ilkom juga 19. Oke, siap. Ini tadi katanya Bang Yer. Oh iya, rusak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau mau tanya melalui chat juga nggak apa-apa ya. Ini katanya Bang Yeri tadi ada 9, tapi yang sekarang ada baru 4 ya, nggak apa-apa. Yang nanti 5 nyusul aja nggak apa-apa. Oke. Nah, pelatihan InDesign ini 2 kali. Ini saya mulai aja ya. Minggu ini dan minggu depan. Saya namanya Astara Rianti, kalian boleh panggil saya Bu Ingrid. Saya dosennya itu Christine Sutanto itu, saya dosen BKV. Kayak gitu. Ini sebelum mulai kita doa dulu ya. Bang Yer, boleh pimpin doa Bang Yer? Boleh nih. Boleh, Siap. silakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur, terima kasih atas berkat-Mu di siang indah ini. Kami dapat berkumpul melalui Google Meet untuk pelatihan InDesign pada hari ini. Biarlah Tuhan dalam pelatihan ini kami dapat mengembangkan wawasan kami khususnya dalam mendesain. Biarlah kami Tuhan dapat menerapkan ilmu ini di kemudian hari maupun untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doanya dengan nama dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Di sini yang tahu tentang InDesign itu siapa aja, dan yang nggak tahu siapa aja. Saya rasa Christine nggak usah jawab karena saya sudah tahu jawabannya. Luve sudah tahu ya. Kemudian Aan sudah tahu juga ya. Nah, Sudah. oke. Kalau Vincentius Riki, ini enaknya dipanggil Vincentius apa Riki ya? Oh, saya baru mendengarnya, Miss. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, oh Vincent saja. Oke, baiklah. Oke, ini videonya. Saya permisi untuk saya off-kan. Nanti kalian fokus terhadap presentingnya Bang Yeri, karena setelah itu saya akan buka InDesign, kayak gitu ya. Jadi ini pertama saya akan jelasin dulu mengenai apa sih InDesign itu. Bang Yer boleh berikutnya. Oke, nah bagi yang belum tahu kayak Vincent, itu InDesign ini itu adalah salah satu program di keluarga Adobe. Jadi kalau kamu tahu Adobe Photoshop, nah itu keluarganya sebenarnya banyak banget kayak gitu. Ada untuk edit foto yang yaitu Photoshop, kemudian ada ini Adobe InDesign. Kemudian ada yang buat gambar-gambar Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi, buat video juga bisa, kayak gitu. Nah, InDesign ini, itu program penataan layout publikasi terbaru yang kini digunakan di dalam industri cetak. Dari zaman saya magang, itu tahun berapa ya? 2008-2007, InDesign ini mulai dipergunakan, seperti itu. Waktu itu saya dikenalkan pada saat saya magang, kemudian baru tahu, oh ini InDesign, seperti itu.
ini waktu dulu sih penjelasannya dia adalah ganti dari PageMaker, seperti itu. Kalau di zaman saya, dulu waktu kuliah, itu 2005, pada saat itu ada beberapa software yang sekarang sudah nggak ada. Contohnya seperti Freehand, kemudian PageMaker itu. Nah, yang masih bertahan itu Corel, kayak gitu. Corel ataupun sebenarnya kalau misalkan mau digradak itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mau disamaratakan lah ya. Photoshop apa bisa dipakai buat layout? Bisa. Illustrator bisa dipakai buat layout? Bisa. Corel Draw bisa dipakai buat layout? Bisa. Kenapa kok bisa semua? Kenapa kok kita harus belajar InDesign gitu? Karena satu, setiap software itu punya fungsinya masing-masing. Kalau kita mau menyamaratakan semua bisa dipakai untuk layout, itu sebenarnya bisa. Tapi, kembali lagi, fungsinya si software ini kan jadi kalah, kayak gitu. Jadi sebenarnya fokus utama fungsinya itu apa, jadinya kayak tergantikan. Ah ya udahlah, punya Photoshop ya udah itu mau layout, mau edit foto, mau bikin apapun jadinya di situ semua. Padahal kita tahu ada program-program, ada software-software yang memang harusnya untuk melakukan tugas desain A, tugas desain B, tugas desain D. Halo Natania Aldora, selamat bergabung. Kalau boleh tahu, Natania Aldora ini dari mana? Interior 17, Bu. Oh, Interior 17. Oke, salam kenal ya. Saya namanya Bu Astara Rianti, panggilannya Bu Ingrid, saya dosen di kafe. Oke. Ini baru awal, kita masih ngomongin InDesign ya, Natania. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali. Kemudian yang tadi saya bilang, software ini punya masing-masing kegunaannya. Nah, kalau saya ngajar dan saya memberitahukan, kenapa kok kita harus pakai InDesign? Karena itu lagi, InDesign ini memang khusus untuk layout dengan berlembar-lembar. Dan saat ini, khususnya bagi dunia DKV, itu sangat dipakai di industri percetakan. Kebanyakan, ada beberapa klien tempat percetakan yang saya tahu, yang saya kenal, itu selalu meminta file asli InDesign-nya. Seperti itu. Kalau kita sekarang tahu, mungkin teman-teman tahu file PDF, file JPEG. Nah, itu dua hal yang familiar yang kalau kamu punya punya file untuk di-print atau dicetak pasti antara JPEG atau PDF seperti itu. Selain itu kayaknya agak-agak kurang gitu. Nah, tapi beda tempat percetakan akan minta file yang berbeda. Kayak gitu ya. Ini saya mau menyapa lagi yang tadi barusan masuk ada Dewi Tirta. Boleh tahu dari mana Dewi Tirta Kuanda? Dari Petra. Iya, jurusan? Akuntansi. Oh, akuntansi. Oke. Salam kenal, selamat bergabung. Oke. Nah, slide berikutnya Bang Yer. Iya. Oke. Nah, kelebihannya apa sih? Kenapa kok kita nge-layout itu butuh InDesign? Karena ini benar-benar super kok saya bilang sih super menghemat ya dan benar-benar efisien. Bisa menyatukan berbagai program grafis dan pengolah kata. Jadi kamu bisa buka Word, kamu bisa pakai Excel, kamu bisa buka Illustrator, bisa Photoshop. Terus ada yang nge-link antara InDesign, Illustrator, dan Photoshop dengan itu yang nge-linknya tuh pakai Adobe Bridge. Jadi keluarga Adobe. Jadi benar-benar kayak kamu masuk satu software, habis gitu kamu bisa masukkan semua materimu di situ. Entah itu nanti kamu akan bikin buku ataupun semacam poster atau lain-lainnya. Itu bisa saja terjadi gitu. Sehingga menjadi publikasi yang artistik. Oke, next. Oh ya teman-teman, kalau misal saya bicaranya terlalu cepat, teman-teman boleh ya
chat atau bilang ke saya bahwa Bu, sabar ya Bu, bentar, ini pelan-pelan dulu gitu. Next, Bang Yer. Oke. InDesign ini basisnya vektor, sama seperti Illustrator, memiliki kemampuan yang sama. Memiliki kemampuan yang sama yaitu, kalau di Illustrator kamu bisa gambar, di InDesign pun kamu bisa gambar, seperti itu. Tinggal kamu maunya yang seperti apa, kayak gitu. Jadi dua-duanya ini basisnya vektor. Enaknya adalah, kalau pada saat kamu mau ngeprint atau apa, selama tidak salah dalam menyimpan filenya nanti di akhir, filemu itu nggak akan pecah, mau digedein kayak gimana pun nggak akan pecah, kayak gitu. Jadi perbandingan saja, misalkan kamu mau bikin ukuran A3, tapi kamu gambarnya di A5, itu masih bisa. Ataupun nanti yang untuk ukuran besar ya, misalkan kalian tahu nggak kalau misalkan ada bangunan mau dibuat baru, mereka kan akan ditutupi triplek atau seng dengan ukuran besar ya, seukuran triplek, kemudian yang akan memanjang misalkan jadi seukuran tanahnya itu. Nah, biasanya kalau dulu saya buat itu di InDesign kayak gitu. Dulu pernah dapat untuk bikin spanduk nutupnya itu, waktu itu saya bilangnya spanduk untuk nutup itu, untuk hotel Holiday Inn di Bali. Jadi saya dapat jobnya itu di tempat magang, terus benar-benar itu hanya mengandalkan pembagian. Jadi kok pembagian ya, apa ya namanya istilahnya ya, rasio. Jadi itu ukurannya seberapa, saya cuma bagi 2 atau bagi 3 kayak gitu. Nah, pada saat nanti di print sesuai asli di banner, dia tidak akan pecah kayak gitu. Kalaupun pecah itu masih dalam tahap toleransi, di mana file itu kalau dilihat dari jauh sesuai dengan fungsinya, karena itu untuk menunjukkan bahwa di tempat itu akan dibangun sebuah bangunan miliknya Holiday Inn gitu, orang akan tetap bisa baca, oh itu Holiday Inn dengan berbagai macam informasinya, misalkan seperti, oh iya di sini akan dibangun hotel dengan fasilitas ini, bintang ini, dan bla 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 lainnya, kayak gitu ya. Jadi diingat bahwa InDesign, Illustrator itu basisnya vektor, kayak gitu. Kalau Photoshop itu dia berbasis pixel. Jadi kalau salah simpan di Photoshop, ataupun Photoshop misalkan ukurannya A3 mau digedein lagi, biasanya pecah, kayak gitu. Saya pernah melakukan kesalahan itu waktu zaman-zaman kuliah, di mana baru paham mengenai menyimpan dalam Photoshop, belum kenal dengan InDesign. Jadi sebelum saya magang itu saya pernah berkali-kali nyoba salah simpan file dalam bentuk JPEG, sehingga akhirnya ngulang terus, padahal yang saya print itu ukurannya A2. Jadi yang anak kuliah pasti tahu kalau ukuran A2 itu di print berapa harganya, apalagi zaman saya ya, masih zaman baru-barunya digital printing dan lagi demand-nya banyak banget, sehingga kayak nyekek banget kalau udah salah, oh my god, kayak gitu. Oke, next. Nah, bisa dipakai apa? Semuanya bisa. Yang saya sebutkan di sini hanya sepersekian. Tapi paling utama adalah segala sesuatu yang berlembar-lembar. Kayak gitu. Itu yang utama. Karena apa? Karena dalam InDesign ada apanya ya? Ada kita tuh dibantu dalam InDesign untuk mendesain, membuat layout tentang buku. Kalau di Illustrator biasanya kamu akan, atau Photoshop, kamu akan punya lembar kerja 1. Nah, di Illustrator bisa dibuat 1, tapi akan seperti itu semuanya. Jadi pada saat kamu misalkan pas puyeng atau pas tiba-tiba ngehang kayak gitu, terus kamu bingung, aduh ini udah sampai halaman berapa, dan kamu harus ngulangin satu-satu lagi, terus nge-save-nya harus bener-bener kamu prioritaskan urut. Nah, kalau di InDesign, selama kamu ngedesainnya sudah benar dari halaman 1 sampai 10 itu udah 1, 2, 3, 4 urut, nah kamu akan gampang aja, oh ya sudah, berarti nanti akan file terakhirnya akan urut 1, 2, 3, sampai 10, seperti itu.
Nah, berlembar-lembar. Kenapa saya bilang boleh 1 lembar aja? Karena itu yang saya lakukan. Saya pakai InDesign itu mulai dari saya bikin brosur, bikin kartu nama, bikin desain buat Instagram, sampai buku yang paling biasa saya buat, semuanya pakai InDesign. Sebenarnya salah, tapi mungkin karena sudah kebiasaan aja ya. Kalau pakai Illustrator, kalau dipaksa bisa. Pernah beberapa klien itu mengandalkan Illustrator. Pernah beberapa klien itu mengandalkan Corel. Jadi mau nggak mau, saat seorang desainer memang, apalagi dari DKV ya, mau nggak mau harus ini. Setidaknya harus bisa semua lah, kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan. Sebentar, mana ya? Kok hilang? Oh ini. Miss, dari Vincent. Apakah membuat template juga dapat dilakukan oleh InDesign? Template apa dulu, Vincent? Kalau kamu bilang itu template, misalkan kayak untuk buku, bisa sih. Bisa kok. Nanti, nah, tapi mungkin Instagram Story, bisa kok. Tinggal disesuaikan aja ukurannya. Kayak gitu. Terus, mau dipakai buat orang lain atau buat kamu sendiri. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti buat orang lain, ya kamu nyimpennya file InDesign gitu, sehingga orangnya itu bisa pakai atau bisa disimpan dalam bentuk kosongan. Nanti orang klienmu itu nanti bisa dipakai, bisa dipakai ya, bisa ngisi sendiri. Misalkan ada judul, ada foto, nah itu tinggal ditempel-tempel kayak gitu. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan lagi ya. Tanya, nggak apa-apa. Oke, nah itu. Jadi, pokoknya intinya berlembar-lembar atau 1 lembar aja. Nah, soal pertanyaannya Vincent tadi, jangan takut, karena saya juga pakai desain Instagram feed. Salah satu usaha saya juga pakainya InDesign. Jadi, saya nggak pakai Illustrator, saya nggak pakai Photoshop. Saya cuma pakai Photoshop itu benar-benar hanya untuk edit foto. Jadi setelah selesai bikin 1 buku, setelah selesai saya nanti akan ada, kalau selesai itu programnya apa, itu akan saya baru edit fotonya kayak gitu. Jadi saya nggak ngedit 1 persatu terus masukkan gitu, enggak, tapi saya langsung. Nah, ini salah satu keefisienan dari InDesign kayak gitu. Next, Bang Yer. Nah, apa sih yang harus dikuasai pertama? Kalau saya ya, mungkin desainer lain atau mungkin orang lain yang memahami InDesign, itu mungkin bisa punya pikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau bagi saya, itu yang harus benar-benar dipahami pertama itu adalah master, kemudian ada toolbar, kemudian ada panel. Nah, kelemahan, ini ngomong kelemahan saya ya. Kelemahan saya dalam InDesign ini adalah saya tahu bagaimana cara memakainya, tapi saya itu sangat kurang terhadap istilah. Jadi kemarin yang nama panel itu saya harus tanya dulu sama teman saya, karena saya tahu dia benar-benar kalau istilah itu jago banget gitu loh. Jadi dia tahu banget kalau ini namanya apa, ini namanya apa. Tapi overall saya paham yang ada di dalam InDesign, tapi istilahnya saya agak kurang kayak gitu. Nah, makanya saya ngomong, ya sudah, saya mengikuti kata teman saya bahwa yang saya butuhkan itu adalah namanya panel kayak gitu. Jadi 3 hal ini nanti di slide-slide berikutnya akan tahu yang mana sih yang master, yang mana sih yang toolbar, yang mana sih yang panel. Ini harus dikuasai. Dikuasainya itu dalam artian begini, kamu tahu bahwa oh yang di kanan itu apa, yang di kiri itu apa, yang di atas itu apa. Kemudian kamu juga harus tahu apa sih yang memang poin penting untuk kamu bisa memulai suatu pekerjaanmu. Kayak gitu. Misalkan kamu membuat buku. Nah, apa yang kamu pakai? Berarti di layar komputer atau laptopmu itu kamu harus tahu. Ini buka ini, itu tahu mulainya dari mana. Nah, kayak gitu. Kalau saya sih yang pertama kali itu harus tahu masternya. Kalau nggak tahu master dari awal, kelemahannya adalah kamu akan bingung saat kamu mau buat buku atau kamu mau buat hanya 1 lembar aja, kayak gitu. Karena nanti kalau saya ngelihat
beberapa mahasiswa yang pernah saya ajar di kelas komputer di jurusan saya, di prodi saya, itu awal-awalnya yang untuk masalah InDesign pasti mereka kan bingung, loh ini kok jadinya seperti ini ya, loh kok ini kayak begini ya, seperti itu. Nah itu kalau saya bilang adalah karena si anak ini tidak berusaha untuk memahami apa sih yang ada di layar, seperti itu. Jadi teman-teman di sini pada saat melihat nanti aplikasinya itu, software-nya itu harus paham dulu, sebentar ini apa ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, next Bang Yer. Nah, ini pengenalan InDesign. Kita lanjut aja ke berikutnya juga. Nah, oke. Jangan terlalu naik. Oh, sudah ya? Cukup ya? Oke. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan tampilan awalnya itu InDesign untuk CS5. Karena apa? Karena dari sekian banyak CS, itu menurut saya itu enak CS5. CS6 gimana, Bu? Terus apalagi sekarang? CC gimana? CC tahun berapa? Kayak gitu kan ya. Bagi saya yang setelah CS5 itu kadang berat. Karena saya banyak banget dengar, aduh berat banget ya ternyata, atau ribet banget ya gitu. Nah, teman-teman di sini yang saya tahu belum punya InDesign itu Vincent ya tadi. Nah, kalau teman-teman yang lain seperti Dewi dan Natania, apakah sudah punya InDesign? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, sebentar. Yang sudah ini siapa ya tadi? Sorry. Oh, Natania. Kalau Dewi udah. Oh, Dewi juga belum ya. Oke. Nah, kalau belum, saya nggak tahu sekarang CS5 ini masih ada apa enggak. Tapi sekarang yang paling baru apa ya? Christine mungkin bisa bantu. Paling baru itu apa ya? CC. Saya kurang tahu yang paling baru, cuman saya pakai CC 2014. Setahu saya ada yang 2016 Oh gitu, kayaknya. oke, thank you. Nah itu. Saya pakai 2018, Bu. Oh ini siapa? Oh Luve dah. Iya. Oh iya, oke. 2018. Oke. Mungkin ada yang 2020 juga ya. CC 15. Oh, oke. Jadi 14, ada 15, ada 18. Nah, itu. Silakan mau pakai apa aja, tapi antara CS terakhir kalau nggak salah CS 6 ya. Nah, antara si CS ini sama si CC itu layar depannya berbeda dan dalamnya pun juga berbeda. Meskipun tetap sama ya, toolbarnya, kemudian panelnya, kemudian masternya itu pasti tetap sama. Tapi tampilan desainnya itu berbeda banget. Gitu. Bagi yang pakai CC, harap menjawab, benar nggak yang saya omongin? Luve, Christine, Aan, benar nggak? Kalau di tampilan desainnya itu berbeda. Kalau sekilas iya sih, Miss. Oh iya, oke. Tapi pada dasarnya harusnya belum menyentuh. Iya. Oh, belum nyentuh. Oke. Belum menyentuh. Ya. Kalau CS Tapi belum pada menyentuh. Oh ya. Oke. Oh, Luve sinyalnya putus-putus. Ya udah nggak apa-apa, Luve. Jadi apa namanya? Kalau harusnya sama aja lah, tapi memang tampilannya berbeda seperti itu. Nah, yang saya tampilkan ini semoga kalian bisa dengan jelas. Bang Yer ini materinya teman-teman sudah ada semua kan ya? Sudah dapat semua kan ya? Sudah, Miss, kalau saya. Oke, siap. Nah, ini adalah tampilan awal banget kayak gitu. Yang kalian lihat kotak di tengah itu adalah tampilan di mana kalian kalau misalkan buka yang CS5 ya, itu keluarnya ya ungu ini, kayak gitu. Di mana di situ ada next slide.
Nah, yang saya kasih kotak itu adalah create new. Itu adalah create new, jadi dokumen, book, library. Saya selalu pakai yang dokumen, kayak gitu. Next slide. Nah, yang di kiri ini adalah kayak history ataupun yang sudah pernah kamu buat akan muncul di situ, atau yang paling terakhir apa yang kamu buat, kayak gitu. Nah, ini beberapa yang saya buat di laptop saya. Jadi seperti kalian tahu, di situ ada gift voucher, sertifikat, poster. Jadi benar-benar hanya satu lembaran yang saya akan duplicate dan kemudian ada juga yang lama-lama yang nggak kesentuh barusan itu buku kayak gitu. Jadi dua ini. Kalau yang pertama untuk membuat lembar kerjanya ya. Oke, next. Nah, pada saat nanti kalian sudah ngeklik OK, ngeklik dokumen, itu yang akan muncul adalah seperti ini. Kayak gitu. Nah, yang di dalam sini, new document ini, itu yang kalian harus perhatikan dan benar-benar fokus adalah yang kotak paling atas, yaitu yang facing page itu. Itu saya kasih penjelasan adalah untuk memilih lembar kerja berupa kertas bolak-balik atau per lembar aja. Jadi kalian harus nyentang atau tidak, seperti itu. Untuk memilih lembar kerja berupa kertas bolak-balik atau per lembar aja. Jadi kalau kalian mau buat buku atau kalian mau buat poster, kayak gitu. Terus di bawahnya lagi itu ada kanan dan kiri, ada page size, itu untuk memilih ukuran kertas yang dibutuhkan. Bisa di page size itu, bisa kalian juga create new dan kalian simpan. Misalkan, kalau saya kan saya desainer buku. Jadi untuk beberapa buku, saya punya ukuran yang khas. Jadi yang sesuai dengan percetakan yang biasanya sudah kerjasama. Jadi dengan harga yang minimal, ukuran yang efisien terhadap mereka, sehingga bukunya juga nggak terlalu mahal. Nah, itu ukurannya sudah saya fixkan. Berarti ukurannya untuk judul buku ini, kayak gitu. Nah, sehingga saya bisa simpan di page size itu, nanti kalau kalian klik, itu akan ada macam-macam ukurannya A4, A3, pixel berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian salah satunya adalah create size kalau nggak salah, atau salah satunya gitu. Nah, itu kalian bisa save. Jadi misalkan kalau saya buku tuh kalau nggak salah 16x23. Ya. Nah, saya ada file itu. Jadi kalau saya mau bikin buku, saya sudah kemarin bikin buku A, dan saya sekarang mau bikin buku B dengan ukuran itu, maka yang saya klik adalah ukuran yang tadi, yang buku A itu. Sehingga saya sudah punya dokumen baru dengan ukuran buku B. Dengan ukuran buku A, tapi untuk membuat buku B gitu. Oke. Nah, kemudian width sama height-nya itu, oke, sebentar. Ini ada yang bertanya. Miss mau nanya, kalau mau tahu 300 dpi itu di mana ya? Oke, itu belum ya. Nanti kita masih jauh kalau itu. Itu masih nanti di akhir-akhir kalau itu An. Jadi kita laluin ini dulu karena lompatnya terlalu jauh. Gitu ya An, sabar, tunggu. Oke. Oke, Miss. Ya, sama-sama. Nah, di situ ada tulisannya width dan height, itu masih dalam ukuran milimeter. Ya, benar, milimeter. Nah, kalau mau diganti sentimeter, nanti bisa langsung bisa. Kalau kamu ketik, misalkan kamu mau ukurannya 10 cm kali 17,5 cm. Jadi tinggal kamu ganti cm-nya. Kalau saya sih males dan ribet di situ gantinya. Jadi saya gantinya nanti setelah saya punya lembar kerjanya. Kayak gitu. Nah, terus di sebelahnya itu ada posisi kertasnya. Kamu mau landscape atau kamu mau portrait. Jadi ke posisi berdiri atau posisi tidur, kayak gitu. Kemudian untuk margin disesuaikan dari awal atau setelah punya file itu bisa aja. Kalau misalkan dari awal kamu sudah tahu kamu mau marginnya berapa, itu
bisa langsung diganti. Tapi kalau saya sih biasanya margin itu setelahnya. Jadi setelah saya punya lembar kerja, setelah ini di oke, baru saya atur ukuran sentimeternya, baru saya atur ukuran margin dan juga bleed-nya, kayak gitu. Karena saya males untuk ganti sentimeter di sini, karena saya harus ngetik kayak gitu. Oke, next. Oh, yang bleed itu digunakan untuk pinggiran kertas ya, jadi supaya nanti tidak terjadi kesalahan potong. Nanti saya kasih tahu. Oke, berikutnya. Nah, setelah tadi dokumen, new document, diklik OK. Ini ada dua ya nanti. Ini adalah tampilan setelah kamu klik OK dengan, oh Vincent tanya, bleed itu untuk apa? Bleed itu nanti dipakai untuk ukuran lebih, dipakai untuk menghindari salah potong. Kenapa kok gitu? Karena jadi misalkan gini, kamu potong A4, terus kamu ada gambar yang lebih. Nah, bleed ini adalah nanti ukuran lebihnya, sehingga pada saat motong itu jadi kamu nggak akan kelebihan, nggak akan kurang, dan nanti sisa potongannya itu tidak akan warnanya putih. Coba nanti saya akan cari cara untuk ngasih tahu ya, Vincent. Oke, sementara begini. Nah, Nah, nanti ini setelah new document tadi diklik OK, akan keluar dua. Bukan keluar dua, maksudnya ada dua macam. Yang tadi saya bilang poin pentingnya yang facing page itu. Antara kamu centang sama tidak dicentang. Nah, kalau dicentang artinya kamu akan membuat buku. Seperti itu. Kalau kamu mau membuat buku, itu harus dicentang. Karena apa? Nanti kamu tinggal insert page, dia akan punya susunan itu seperti buku. Jadi halaman paling pertama seperti yang kamu lihat pada layar yang saya lingkari itu, dia adalah posisi kanan, yaitu halaman paling pertama dari buku. Jadi, sebentar, saya akan coba carikan buku. Nah, misalkan seperti ini kan cover ya teman-teman. Nah, halamannya adalah yang ini. Jadi, di facing page, yang halaman saya lingkari itu adalah yang ini, halaman ini. Dan kemudian dia akan berubah seperti ini. Bukan berubah sih, maksudnya di bawahnya tuh akan ada kayak gini. Gitu. Jadi posisinya itu benar-benar seperti buku. Itu kalau facing page, kalau dicentang. Berikutnya, kalau, kelihatan nggak bedanya yang saya lingkari itu tadi? Kalau yang tanpa dicentang facing page-nya, dia akan munculnya satu, jadi tunggal, kayak gitu. Itu bedanya. Di sini poin penting, kamu harus tahu bahwa facing page ini dicentang atau tidak. Karena di situ akan menentukan kamu ini mau buat buku atau mau buat poster. Kalau sebenarnya apa sih resikonya kalau misalkan sampai salah? Hanya membingungkan saja. Dan kamu jadi tidak enak bikin poster, tapi posisinya untuk membuat buku, kayak gitu. Jadi kayak nggak efisien gitulah. Tapi kalau misalkan memang kamu buat buku, tapi kamu lupa untuk centang facing page, maka bikin bukunya jadi agak bingung. Apalagi kok kamu ada desain yang nyambung. Jadi kanan kirimu nyambung, nah itu akan bingung seperti itu. Tapi kalau di facing page kamu bikin buku dengan desain nyambung itu enak. Jadi nggak bingung gitu loh. Seperti itu. Itu untuk masalah facing page-nya ya. Kayak gitu. Next. Nah, ini yang saya tadi bilang, apa sih yang harus dikuasai? Kamu harus tahu master, kamu harus tahu toolbar, kamu harus tahu panel. Jadi, master itu adalah tempat yang tadi itu, yang menentukan
facing page sama dicentang facing page atau tidak dicentang facing page. Itu adalah tempatnya master. Namanya kalau di dalam panel itu pages. Kalau saya sih ngomongnya pages ya, page gitu. Nah, yang tempatnya master ini itu adalah namanya panel yang di sebelah kanan, kayak gitu. Sementara kalau yang kiri itu namanya toolbar. Oke, teman-teman. Nah, di atas itu namanya note bar. Note tool. Note tool ini ada di dalamnya toolbar, kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini kira-kira bingung nggak ya? Nanti mungkin saja dalam CC itu ada yang berubah, karena saya nggak terlalu hafal dengan, jarang sekali saya pakai CC, jadi saya nggak terlalu tahu gimana tampilannya CC. Kayak gitu. Semoga nggak terlalu jauh lah dari ini ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Oke. Next. Nah, ini. Kalau mau merubah ukuran dari menjadi sentimeter, silakan klik ruler, kayak penggaris itu yang di atas sama yang di kiri tadi. Terus diklik kanan, tinggal pilih mau ukuran apa. Kalau kamu biasa pakai milimeter, sok silahkan pakai milimeter. Kalau saya sih senangannya pakai sentimeter. Jadi saya nggak usah ngitung lagi gitu. Atau pakai inch, ada yang suka pakai inch, boleh. Atau ada yang pakai pixel karena memang pekerjaannya untuk pixel, monggo silahkan. Kayak gitu. Next. Nah ini, toolbar dan panel yang paling sering dipakai dan harus diketahui. Oke, next. Pertama yang kita akan bahas itu adalah toolbar dulu, yang posisinya itu di kiri. Sebenarnya ini tidak posisi mati bahwa toolbar ini di kiri ya teman-teman. Tapi dia tuh bisa di drag kemana aja, bisa dipindahin sesuka hatimu. Tapi karena kalau di saya CS15 itu selalu munculnya ngepop-nya gitu, nge-pop up-nya itu selalu toolbar ini di kiri, saya nggak pernah ganti-ganti. Kecuali untuk bikin materi ini ya, akhirnya saya harus ngeklik jadi sesuai yang ada di tampilan layar kalian ini, kayak gitu. Nah, yang paling kiri ini kan ada 3 ya. Yang paling kiri ini adalah toolbar secara keseluruhan. Itu yang harus kamu tahu bahwa itu adalah toolbar. Kamu mau ngapa-ngapain, kamu perginya ke situ, kayak gitu. Oke, nah yang kedua itu ada pointer atau namanya selection tool. Itu seperti kursor, sama kayak kalau kamu di komputer itu kan ada kursor yang kita gerak-gerakin untuk bisa tahu kayak gitu. Nah itu selection tool fungsinya untuk apa? Untuk everything. Kamu nge-select, ya benar ya, nge-select, nggak asik banget, nge-select habis gitu untuk mindahin kanan kiri, untuk apa, ngedrag, untuk apapun lah, itu pakai selection tool kayak gitu. Terus berikutnya yang kanan itu ada direction selection tool. Nah kalau ini biasanya misal kamu punya gambar matahari gitu, atau jangan matahari lah, bunga gitu. Ternyata gambar bunga ini ada yang aneh, kayak terlalu kaku gitu. Bunga tuh kan biasanya bentuknya unpredictable kan ya. Jadi ada yang benar-benar cantik gitu, sesuai dengan apa, gemuk, terus sehat gitu, mawar gitu ya. Dia kan gemuk gitu. Nah, tapi ada yang aneh. Oh, ternyata gambar apa, bokongnya yang bagian bawahnya bunga itu terlalu gede gitu misalkan. Jadi bunganya kayak cemet, misalkan seperti itu. Nah, mau dirapikan garisnya, nah kamu pakainya ini, direction selection tool.
Jadi diklik dulu supaya garisnya itu supaya dia keluar tanda garisnya sehingga di situ kamu bisa untuk memperbaiki. Beda dengan selection tool bisa melakukan itu, tapi untuk besar kecil kayak gitu-gitu toh. Nggak bisa sampai lebih ke detail ke gambar yang misalkan harus smooth lingkarannya. Nah, itu karena banyak poin-poinnya yang harus diperbaikin, sehingga kalau mau perbaikin pakai direction, nggak bisa pakai selection tool. Kalau selection tool cuma bisa kamu ngedrag, kamu ngebesarin, kamu ngecilin, itu bisa. Gitu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Toolbar selanjutnya adalah type tool. Seperti itu. Type tool ini untuk nulis. Jadi untuk bikin judul, untuk bikin apa namanya, body copy, untuk bikin nomor halaman, untuk pokoknya segala macam tulisan. Kayak gitu. Itu pakai ini. Biasanya kalau saya bikinnya itu saya selalu bikin kotak. Kayak gitu. Tapi apakah bisa seperti, saya nggak tahu, Illustrator, Photoshop, dan InDesign saya selalu perlakukan sama. Jadi saya selalu bikin kotak untuk nulis kayak gitu. Jadi saya nggak cuman saya klik, saya sudah pakai type tool, terus saya klik, terus saya tulis, enggak. Tapi saya selalu bikin kotak kayak gitu. Jadi rasanya itu tergantung kebiasaannya kalian aja. Karena saya di Photoshop itu saya coba untuk bikin kotak. Saya oke, karena itu kebiasaan saya, tapi saya ngeliat teman-teman saya gimana cara mereka pakai Photoshop, itu kadang kalau yang untuk type tool ini, karena kan sama ya Illustrator, Photoshop, sama InDesign ini toolbarnya hampir kurang lebih sama. Nah itu mereka selalu cuman klik dan langsung menulis. Sehingga pada saat saya melihat, kok aneh ya. Oke, saya coba, tapi nggak lama. Jadi saya balik lagi kebiasaan saya selalu membuat kotak kayak gitu. Itu type tool ya teman-teman. Oke. Berikutnya adalah line tool. Type tool, line tool, pen tool. Oh, enggak. Yang line tool dengan pen tool, bedanya apa? Kalau line itu cuman ya udah garis aja. Jadi sebenarnya kalau vektor itu enaknya adalah kita kan vektor ya, jadi kita bisa gambar apapun di sini. Nah, kalau saya pikir line tool itu karena gambarnya line toolnya ini cuma untuk garis lurus, jadi saya selalu pakai itu untuk garis lurus, kayak gitu. Tapi kalau pakai pen tool itu saya bisa gambar macam-macam. Saya gambar macam-macam, jadi bisa kalau pen tool itu saya bisa bikin lingkaran, saya bisa bikin segitiga, saya bisa bikin gambar anjing, saya bisa bikin gambar kucing, saya bisa bikin gambar gunung. Jadi macam-macam kayak gitu. Itu kalau pen tool. Nah, itu sih dari ketiga ini ya. Kayak gitu. Next. Oke. Saya sambil izin minum ya. Oke, kita masuk ke pencil tool. Pencil tool itu seperti pensil, jadi kita bisa juga gambar sama seperti pen tool. Tapi pencil tool ini langsung, jadi kayak kamu mau gambar lingkaran gitu, maka kamu si pencil tool ini akan ngikutin lingkaran ya lingkaran. Nah, kalau pen tool itu kamu bisa membuat lingkaran poin per poin, sehingga dia benar-benar smooth. Tapi kalau pencil tool ini, kalau kamu gambarnya langsung seret gitu, tapi ternyata dia jatuhnya bisa tidak smooth kayak gitu. Meskipun kamu gambarnya sudah benar-benar hati-hati banget, tapi dia bisa jatuhnya tidak smooth. Tapi kalau pen tool, kamu bisa mengkondisikan, bisa poin per poin itu benar-benar
smooth sehingga dia bisa jadi lingkaran yang bagus kayak gitu. Jadi kayak anggapannya kalau pensil tool itu kalau di kehidupan nyata tuh kamu gambar hands free, nggak pakai nggak pakai penggaris. Nah kalau pen tool tuh anggaplah kamu punya penggarisnya gitu. Kamu gambar tuh pakai penggaris kayak gitu. Itu bagi saya. Nah berikutnya itu di bawah pen tool dan pencil tool itu ada rectangle, ellipse, polygon tool gitu. Meskipun namanya kalau secara keseluruhan rectangle tool gitu. Oh iya, by the way tadi tuh kan di judul-judulnya itu ada dalam kurungnya nih. Nah, dalam kurungnya itu adalah shortcut ya. Sorry. Di dalam kurung itu adalah shortcutnya kayak gitu. Nah, yang di bawahnya pensil tool sama pen tool itu kan ada dua. Ada kotak dengan tanda silang, yang satu lagi itu ada kotak aja atau lingkaran aja atau poligon aja tanpa tanda silang kayak gitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau yang di kiri itu bisa untuk diisi gambar. Kalau yang di kanan bisa sih diisi gambar, dua-duanya bisa. Tapi saya lebih seneng yang kanan. Jadi pakai yang rectangle tool ini daripada yang sebelah kirinya. Kayak gitu. Jadi jadi masukin foto itu bisa, kamu gambar itu kamu pakai itu sebagai hanya bidang geometris aja bisa, dalam layoutmu nanti itu bisa juga hanya sebagai bidang ilustrasi gitu loh. Gitu. Nah, di dalamnya tuh ada 3, ada rectangle, ellipse, polygon. Polygon ini bisa kamu bikin bintang, segilapan, pokoknya banyak lah. Kalau kamu klik, dia akan muncul pilihannya. Kamu mau berapa sudutnya, nah itu ada. Kayak gitu. Oke, next. Oke, sebentar. Kalau kotak yang silang itu fotonya langsung sesuai dengan kotaknya ya, Miss. Nah, kalau sesuai apa enggaknya, kalau di CS5 itu ada, nanti saya kasih tahu, itu ada di note bar itu di atas itu kalau kamu sudah punya kotak itu tuh bisa di klik sendiri kamu mau yang mana, ngikutin kotak yang kamu buat karena kamu sudah punya template desainnya atau kamu ngikutin ukuran fotomu kayak gitu, kamu mau yang seberapa kayak gitu sih kalau yang saya ini. Nah kalau kotak yang silang tuh langsung apa enggaknya saya nggak tahu karena saya jarang pakai, saya lebih seneng pakai yang kotak kayak gitu. Nanti dicoba aja Nan. Oke, next. Oke, toolbar berikutnya adalah hand tool sama zoom tool. Jadi kedua tool ini membantu untuk zoom out, zoom in apabila tidak tahu dengan shortcut-nya. Nah, kalau saya itu biasanya kalau untuk zoom out itu zoom out, zoom in, sebentar ya. Control Alt terus sebentar saya lagi bukain desain saya. Saya soalnya kalau pakai itu benar-benar berdasarkan kebiasaan saja. Jadi saya sudah bisa pakai ya udah. Jadi udah benar-benar biasa gitu loh. Saya kalau zoom out itu pakai Control Alt spasi, kalau zoom in kalau zoom in-nya pakai Control spasi gitu. Saya coba chat di sini ya. Oke. Nah, yang ini hand tool sama zoom tool ini bisa dipakai untuk yang hand tool untuk mindahin dari kiri ke kanan, geser atas bawah kayak gitu. Nah, zoom tool yang ini bisa untuk besarin, gedein, ngecilin, gedein kayak gitu. Oke, itu toolbar. Terus next kita masuk kalau nggak salah panel ya.
Oh, masih ini, masih toolbar. Di dalam toolbar, itu yang paling bawah sendiri, itu ada normal view, dan sebelahnya untuk preview. Kalau saya biasanya cuman cuman pencet W atau enggak gitu. Bedanya adalah saat pakai preview, maka seluruh rancangan dasar, margin, grid itu tidak akan terlihat kalau pakai preview. Tapi kalau pakai normal view, semuanya akan terlihat. Margin, grid, kemudian lebihan yang tadi saya bilang bleed, itu akan terlihat. Kayak gitu. Nah, kalau pakai preview, dia di luar garis, di luar bidangmu, dia akan warnanya abu-abu. Kayak gitu. Oke, itu toolbar. Itu toolbar ya. Oke. Next. Nah, ini masuk panel. Panel ini yang di kanan bentuknya bisa macam-macam ya. Kamu mau bikin kotak boleh, kalau yang saya tunjukkan ini banyak panjang ke bawah karena saya lumayan sering pakai InDesign untuk pekerjaan saya. Jadi saya otomatis kayak naruh semuanya di situ gitu loh. Jadi full sampai ke bawah. Kadang bahkan karena terlalu bawahnya, jadi saya tuh sampai akhirnya bingung. Karena kan ketutup itu ikonnya itu. Jadi saya sampai ini yang mana ya? Kayak gitu. Jadi saya harus ngulang lagi ke window untuk benar-benar nginget-nginget ini saya butuh yang mana gitu. Baru akhirnya dia pop up, baru oh ya yang ini kayak gitu. Nah, kenapa kok saya taruh kanan semua? Karena saya butuh bidang saya lebar gitu. Karena saya harus bisa tahu kanan kiri gitu. Jadi itu tergantung kebiasaan aja sih kayak gimana. Nah, yang kalian lihat pertama ini adalah pages itu tadi, yang saya bilang master. Di dalam pages itu ada tempatnya master sama lembar kerja. Di sini semua hal terkait melayout diletakkan, grid, margin, dan lain-lain. Nah, yang bagian next boleh? Apa sudah ganti atau? Next-nya? Oh, oke. Sebelumnya dulu, Bang Yer. Sebelumnya lagi. Yang pages tadi itu. Oke. Nah, kalau kalian bisa baca di layar itu, yang di pages itu, kan ada yang bagian atas itu ada known, itu dengan satu kotak, kemudian ada A master dengan 2 kotak, bidang putih itu. Nah, itu adalah masternya, di mana kamu di situ bisa bikin master tuh sampai A, B, C, D, E itu mungkin bisa, kayak gitu. Fungsinya adalah, mungkin ada, kalau misalkan kamu bikin buku, kamu butuh 1 master nggak apa-apa, 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya 2 sampai 3 ya, karena saya meletakkan 1 master hanya untuk grid, yaitu garis bantu yang tidak terlihat, itu bisa kamu drag dari penggaris di atas dan di kiri, itu kamu bisa drag terus keluar garis warna biru. Nah, itu biasanya 1 untuk itu, atau 2 untuk grid saja. Jadi, ada halaman misalkan kayak saya bikin buku pasti ada butuh untuk judul bab dan untuk body copy. Nah, untuk setiap judul bab saya akan punya grid yang berbeda, margin yang berbeda. Sehingga untuk buku, isi bukunya, maksudnya body copy-nya, teksnya itu akan punya grid yang berbeda pula. Kayak gitu. Karena misalkan kalau misalkan untuk judul, untuk bab gitu, biasanya saya taruh di pinggir kanan tapi posisinya nggak benar-benar tengah, tapi agak 3/4 antara di atas atau di bawah, kayak gitu. Nah, itu kalau saya nggak pisah, saya yang akan kebingungan, kayak gitu. Itu tempatnya di master. Jadi bisa yang pertama untuk judul adalah A master, yang untuk isi body copy teks itu adalah B master. Nah, nanti di body copy, di B master, itu bisa ditambah untuk misalkan nomor halaman, kayak gitu. Jadi di situ semua. Nah, kalau sudah ada di situ semua, kalian buat di
master ini, nanti yang di lembar kerja yaitu bawahnya, yang ada kotak ini, kalau yang ini kan kotak untuk facing page untuk bikin buku. Nah, itu ada halaman 1, terus di sebelah kanan atasnya itu ada tulisan A. Nah, di situ. Kalau yang A ini berarti untuk apa? Untuk judul bab gitu. Nanti kalau mau bikin yang untuk body copy-nya atau teksnya atau isinya itu, saya akan drag ya, dari B master itu ke lembar kerja di bawahnya, kayak gitu. Jadi dalam satu filemu itu bisa di dalamnya itu ada polanya A master, B master, C, D, kalau sampai sebanyak itu, gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Kemudian ini adalah swatch, tempat untuk mencari warna dalam bentuk RGB ataupun CMYK ataupun proses. Di sini mereka softwarenya sudah memberikan berapa warna ini? 6 warna yang bisa kamu pakai. Tapi selebihnya kamu bisa bikin sendiri, kamu bisa ngambil atau tinggal nyontoh dari color scheme atau color palette yang kamu pakai, atau kamu bisa rubah-rubah sendiri, kayak gitu. Next. Ini adalah untuk stroke. Jadi, kalau kamu tadi bikin pakai pen tool atau pensil atau line tool, kamu bikin garis atau kamu bikin kotak atau kamu bikin apapun lah yang ada line-nya, itu ngurusnya di stroke ini. Sorry salah. Ya benar, ini stroke ini untuk garis itu. Jadi ketebalannya mau berapa, dia ada cap-nya itu gimana, line stroke-nya itu bagaimana, di dalam atau di luar atau persis di tengahnya, kayak gitu. Kemudian ada macamnya, jenisnya banyak. Silakan dilihat di type, kayak gitu. Nah, itu ada bold, ada thin, ada putus-putus, ada dot-dot, kayak gitu ya. Oke. Terus ada kalau misalkan mau bikin tanda panah, ada ujung sama ada akhirannya, kayak gitu. Itu untuk stroke, untuk garis. Next. Nah, kemudian kalau teman-teman di sini buat type tool tadi, di sini karakter ini adalah untuk ngaturnya. Jadi, kamu punya jenis huruf apa, atau typeface apa, atau font apa, di sini milihnya, gitu. Jadi, apakah itu Minion Pro, kemudian di bawahnya itu ada macamnya, misalkan bold, italic, atau reguler, atau Roman, seperti itu. Nah, di bawahnya lagi itu ada ukuran, kemudian ada jarak antar huruf, jarak antar paragraf, kayak gitu. Oke, ini karakter. Next. Oke, sekarang panel. Panel ini fungsinya apa? Panel ini digunakan kalau kamu membuat buku atau booklet atau katalog. Nah, paragraf ini dibutuhkan. Dibutuhkannya adalah untuk bisa tahu, oh masuk paragrafnya berapa senti. Atau kamu mau pakai initial caps di awal bab baru, initial cap itu jadi huruf pertama itu besar. Di sini bisa mau huruf pertama, mau kata pertama, mau berapa huruf pertama, itu bisa. Di sini diaturnya. Kemudian jarak antara paragraf itu bisa juga di sini. Kayak gitu. Terus justify, rata kiri, rata kanan kiri, nah itu di sini semua. Seperti itu. Terus jangan lupa lihat itu ada HypeNet. Kalau dicentang, dia berarti menggunakan HypeNet. HypeNet ini fungsinya adalah kalau misalkan kamu rata kanan kiri, biasanya dia akan menggal. Nah, menggalnya ini kalau dicentang itu kadang tidak bisa enak gitu loh. Jadi kayak menggabungkan jadi menggabungkan gitu.
Padahal harusnya kan menggabungkan, misalkan seperti itu. Nah, biasanya saya nggak pakai HypeNet. Jadi biar kata-kata di dalam paragraf itu biar lebih alami gitulah kalau saya. Tapi mungkin ada juga yang pakai gitu. Tapi kesannya jadi nggak enak karena pemutusannya tuh kadang mungkin nggak Indonesia banget gitulah, nggak baku gitu. Oke, next. Oke, nah, oke. Sebelum masuk, saya minum lagi ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanyakan nggak? Ricky itu bisa ngikutin nggak? Oke. Oke, ini ada pertanyaan. HypeNet itu apa biar katanya tidak putuskah, Miss? Kayak tanda sambung gitu. Iya, betul. Jadi kayak tanda sambung gitu loh. Kayak strip gitu. Tapi sorry, ini saya sudah oh ya udah benar. Nah, tapi itu tadi saya bilang kalau pakai HypeNet kadang tuh pemutusannya itu tidak manusiawi gitu loh kalau dalam bahasa. Jadi kalau saya sama penulis saya itu sampai awal-awal dulu saya agak nggak terlalu fokus sama si HypeNet ini, jadi kayak ini kok aneh ya gitu. Mesti penulis saya tuh bilang, kenapa kok pemutusannya begini ya? Coba deh dibenerin. Bareng dibenerin kayak jadi beda gitu loh dengan HypeNet yang masih dicentang. Tapi setelah HypeNet itu saya tidak pakai, malah lebih gampang kayak gitu. Jadi dia akan jatuhnya turun itu per kata, bukan dipotong tidak manusiawi gitu sih. Nah, ini teman-teman yang lain apakah bisa mengikuti sampai di sini? Vincent mungkin yang baru dengar ini pusing nggak? Terus Dewi Tirta dan Natania, kira-kira adakah pertanyaan? Oh, lumayan bisa mengikuti. Sama-sama Aan. Ini masih sambil mencoba install. Oke. Oke, Vincent. Dewi lumayan oke. Kalau ini Natania bagaimana? Lumayan Miss paham, puji Tuhan. Yang nggak saya tanya bukan berarti saya ini ya, tapi kalau yang nggak saya tanya kayak Aan, Luve, Christine tuh kan sudah lebih sering pakai InDesign. Jadi harusnya nggak usah saya tanyain lagi. Gitu ya. Nah, bagi Vincent, Dewi, dan Natania, kalau misalkan belum pernah pakai, saya nggak tahu Dewi sama Natania ini udah pernah pakai belum ya? Atau sama kayak Vincent, ini benar-benar newbie gitu. Oh, Dewi belum pernah. Kalau Natania, udah dari 2018. Oke, sip. Nah, bagi Vincent dan Dewi, awal pakai InDesign itu, kebanyakan sih, kalau yang saya tahu dari mahasiswa saya ya, ini nggak tahu kalau Christine ya gimana, kalau dari sisi Christine. Tapi kalau dari mahasiswa saya pertama-tama tuh kayak mereka tuh sampai kayak bingung gitu loh, waktu saya pernah ngajarin itu. Jadi kayak aduh, InDesign ini kok kayaknya susah banget gitu. Terus akhirnya beberapa tanya gitu, Bu, kalau di tempat kami kan manggilnya Ibu ya, bukan Miss. Jadi mereka pada bilang, Bu, InDesign tuh kok ribet banget ya Bu, InDesign tuh kok susah banget. Terus akhirnya saya malah bilang bahwa, loh, InDesign itu paling gampang daripada Illustrator, daripada Photoshop, saya bilang gitu. Tapi mereka kayak tetap tercengang gitu. Kalau Christine, Aan, sama Luve gimana menurut kalian? Setuju gampang atau setuju rumit? Atau setuju susah gitu? Aan? Luve? Oh, Christine. Kalau Luve bilang awal agak rumit, Miss. Oke.
Ya, awalnya makanya itu harus tahu dulu yang mana yang poin penting harus dikuasai, harus paham ini mana, ini mana, ini mana gitu. Kalau Christine mungkin karena kebiasaan pakai Photoshop dan Illustrator, jadi kaget waktu belajar InDesign. Oke. Kalau Aan gimana, An? Sebenarnya kalau udah kebiasaan jadi emang lebih nyaman bikin buku. Iya. Nah, kalau saya Christine jadi lebih nyaman bikin apapun di InDesign. Jadi sebenarnya tuh kayak kalau saya bilang sih kayak ya saya juga jangan ditiru gitu loh bahwa semuanya tuh saya bikin di InDesign gitu. Kalau Aan, kalau aku masih baru berapa kali pakai jadi masih kurang dalam. Awalnya rumit, tapi beberapa tools ada yang sama kayak Photoshop. Iya, betul. Jadi tools-nya itu memang Illustrator, Photoshop, InDesign. Mereka ini, kalau saya ibaratkan ya, itu kembar identik. Bukan kembar identik. Oh, kembar identik tapi kepribadiannya berbeda gitu. Karena kan tools-nya ada yang sama, tapi fungsinya berbeda gitu. Oke. Ya, awal-awal memang tergantung banget lah. Ada yang rumit, ada yang memang enggak. Nah, kalau saya tuh sama sekali ini. Photoshop itu sudah benar-benar cuma buat ngedit. Illustrator hanya kalau dibutuhkan. Kalau ada yang memang klien pakai Illustrator ya oke, fine gitu. Tapi sebisa mungkin dah saya tuh kerjanya pakai InDesign. Lebih nyaman buat saya. Apalagi kan saya ini buatnya lebih banyak buku kan. Oke. Nah ini, yang dibutuhkan, saya lanjut ya teman-teman ya. Tapi kalau mau ada yang tanya, silahkan tanya. Gitu. Tanya di chat boleh, langsung ngomong boleh. Nah ini, yang dibutuhkan waktu membuat layout dalam InDesign. Next slide. Oke. Kalian kalau lihat di atas, paling atas itu ada file, edit, layout, bla bla bla, yang lain-lain. Kalian pilih layout dan di dalamnya itu ada margin and column. Margin and column. Salah satu yang harus disesuaikan ketika memulai mendesain. Nah, menyesuaikannya ini pada saat kalian klik bagian A master, B master gitu. Jadi, kalau kamu sudah bikin di A master, di B master, di C master, berapa master yang kamu punya, itu semua sama margin dan kolomnya, itu akan enak. Enaknya adalah kalau kamu sudah bikin yang di A master, B master, lembar kerjamu ini akan tinggal ngikuti. Kamu mau yang mana? Bukan lagi ganti satu persatu kalau bikin buku untuk ganti marginnya. Nah, kalau ganti satu persatu kan itu bikin buang waktu ya. Nah, kalau kamu pakai ini, itu bisa otomatis kayak gitu. Next. Oke. Sebelum masuk ke finishing, soal margin dan kolom ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya? Oke. Nah, masuk dalam finishing. Ini mungkin, oh aman Miss. Oke, siap Vincent. Nah, masuk dalam finishing ini mungkin jawaban yang ditunggu oleh Aan tadi ya. Pertanyaannya tadi, Miss 300 dpi-nya di mana gitu. Oke. Next. Oke. Nah, kalau saya selalu bikin file itu ada, saya pasti kalau bikin file desain saya, entah itu buku, entah itu poster, itu selalu bikinnya kayak kayak ngentek-ngenteki apa namanya? Kok kuota ya? Kuota simpanan saya gitu loh. Jadi ngentek-ngenteki gigabyte-nya saya gitu. Memori ya, susah banget saya ngomongnya. Nah, itu jadi saya pasti punya PDF-nya, saya pasti punya JPEG-nya. Terus kalau misalkan misalkan saya bikin dulu sering bantuin almarhum mama saya tuh kan bikin spanduk tuh atau bikin cutting akrilik kayak gitu-gitu, itu pasti beda lagi file terakhirnya itu IPS.
IPS gitu. Nanti beda lagi kalau ada yang minta, saya butuhnya yang ini, jadi pokoknya semua file saya punya gitu. Nah, ini adalah untuk file simpanan terakhir. Pertama yang harus dilakukan adalah kalau kamu sudah finish ya, belum diganti Bang Yer, belum diganti. Nah, kalau kamu sudah finish semua, kamu harus melakukan package. Package itu kamu lihat di file, itu paling bawah, nggak paling bawah banget, tapi di bawah itu ada tulisannya package. Jadi kayak kamu bungkus gitu loh. Jadi istilahnya kamu punya kardus, semua barang kamu masukin di situ. Nah, nanti kalau orang mau lihat tinggal buka kardus itu, kayak gitu. Nah, package ini bisa dikirimkan dalam bentuk entah RAR atau zip ya. Jadi kalau ada yang pingin file masih dalam bentuk InDesign, package ini yang harus kamu kirim semuanya. Dia jadi satu folder gitu. Kenapa? Karena di dalam folder itu ada link untuk foto-foto yang kamu gunakan, kemudian ada link untuk font-font atau typeface atau huruf yang kamu pakai. Takut-takut jaga-jaga kalau di tempat percetakan yang kamu tuju atau yang klienmu tuju nggak punya, kayak gitu. Jadi di sini kayak kalau di Illustrator itu di embed ya itulah, kayak gitu. Nah, kalau dulu tuh masih, oh ini ada Rivaldo Kwanandar. Halo, baru bergabung. Selamat bergabung. Oke. Oh iya, nggak apa-apa Rivaldo. Oke. Boleh tahu Rivaldo dari mana ya? Maksudnya jurusan apa? Teknik informatika. Oh, oke. Siap. Wah, ternyata di sini nggak hanya DKV aja, nggak hanya Ilkom aja, tapi juga ini ya, banyak prodi ya. Bagus, bagus. Rivaldo, sebelum saya lanjutin ya, saya boleh tahu Rivaldo ini pernah pegang atau pernah tahu InDesign atau belum? Oh, belum. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, kalau ini saya menjelaskan selesai, kamu tinggal tanya aja ya, gitu. Oke. Ini kami sudah sampai bagian finishing, kayak gitu. Jadi kalau finishing ini filenya bisa PDF, JPEG atau lain-lainnya, dan ada satu lagi namanya package, kayak gitu. Nah, package ini itu ulang lagi ya, dimasukkan dalam satu folder, di mana di dalamnya ada link untuk font, untuk foto. Sehingga satu folder ini bisa dikirimkan ke percetakan, kayak gitu. Oke, nah kalau yang PDF sama JPEG itu bisa dilihat ini ada export, ada Adobe PDF, preset gitu. File akhir selain disimpan dalam bentuk InDesign dapat juga diekspor ke dalam PDF, JPEG dan lainnya. Nah, ekspor ini kalau kamu ekspor dia akan banyak pilihannya mau dalam bentuk apa, JPEG, PDF ada juga, kemudian IPS tadi saya bilang, terus lainnya lah itu ada. Nah, kalau di Adobe sebentar, Rivaldo bertanya, Bu, ini softwarenya free ya, Bu? Nah, ini tadi di atas, ya Bang Yer mungkin bisa tolong di chat ulang. Saya nggak tahu apakah kalau baru bergabung, chat yang atas itu bisa kebaca atau enggak. Ini linknya tadi, boleh Bang Yer kirim ulang supaya si Rivaldo bisa, oh terima kasih Bang Yer. Rivaldo itu boleh Bang Yer ada CS6. Oke. Tadi sampai mana? Oh, soal Adobe ya, soal PDF. Nah, kalau PDF ini, itu nanti ada pilihannya beberapa, kayak gitu. Nah, ini boleh next, Bang Yer. Oke. Yang pertama ini adalah yang export JPEG dulu. Ini export JPEG ini bagian yang paling pertama adalah untuk pilihan terhadap halaman berapa yang mau disimpan. Mau semuanya atau tidak. Seperti itu. Kemudian di bawahnya
itu ada pilihan dalam mengekspor lembar kerjanya. Bisa RGB, bisa CMYK, terus resolusi yang dibutuhkan. Nah, Aan yang pertanyaannya tadi, di mana resolusinya itu di sini. Kayak gitu. Jadi, kalau kamu ngeprint sendiri, biasanya kalau ngeprint sendiri itu langsung, karena dia vektor ya. Kalau misalkan punya foto, berarti saya sarankan package-lah terlebih dahulu, edit-lah foto terlebih dahulu, dan selalu pastikan foto yang kamu pakai itu memang 300 dpi. Kayak gitu. Jadi, kalaupun fotomu yang kamu pakai di dalam lembar kerja yang akan kamu buat ini untuk poster atau untuk buku, katalog, dan lain-lain itu tidak 300 dpi, maka hasilnya meskipun kamu ekspor ke JPEG dan dia 300 dpi dan dia high quality-nya, itu tetap akan pecah. Kayak gitu. Meskipun fotonya, fotonya itu misalkan tidak 300 dpi, tapi filemu 300 dpi, dia akan tetap pecah. Kayak gitu. Miss, beberapa slide saya. Oh, boleh. Bukannya kalian dapat slide-nya ya? Enggak ya? Enggak dapat ya? Oh, tidak. Oh, oke. Oke. Nanti tanya Kak Yer aja. Bang Yer. Oh, itu sudah dikirim via email juga. Oke. Oke. Pertanyaan dari Aan. Kalau kayak spanduk itu, apa harus 300? Soalnya berat kan jadinya, Miss. Iya. Kalau saya selalu bikin spanduk itu biasanya ukuran antara 1 meter 90 cm sampai 1 meter untuk lebarnya, panjangnya itu antara 3 meter, 5 meter, 6 meter. Itu yang selalu saya buat. Nah, kalau dulu karena almarhum mama saya itu cerewetnya aujubillah, jadi saya selalu buat dengan ukuran asli, bukan perbandingan, bukan rasio. Karena mama saya tuh orangnya cerewet banget sehingga saya harus benar-benar presisi, saya harus benar-benar pas menurut dia gitu. Sehingga saya bikinnya benar-benar perbandingannya itu 1 meter kali 600 cm. Jadi 100 cm kali 600 cm. Nah, itu kebayangin kan? Kalau dulu saya ngerjain itu pakai PC di rumah. Jadi kuat gitu. Nah, begitu PC saya S2, PC saya sudah tergeletak dan tidak bisa dipakai, alhasil setelah pulang balik, saya kan pakainya laptop. Nah, di laptop ini kan nggak kuat. Baru saya mulai pakai perbandingan dengan DPI-nya saya maksimalkan 300, tapi dengan perbandingan, kayak gitu. Nah, tapi kalau kamu mau bikin spanduk ukurannya kayak saya tadi, 72 aja atau 150 bisa, tapi quality-nya high. Itu saya sudah nyoba beberapa kali, saya coba bolak-balik kayak gitu, spanduknya nggak pecah. Kayak gitu. Itu kalau kamu bikinnya di InDesign ya, atau di Illustrator. Kayak gitu. Mereka masih bisa nerima. Tapi kalau kamu mau perbandingan, kalau perbandingan jadi dikecilin 2 kali atau 3 kali, mending DPI-nya mentok. Tapi kalau ukuran asli 72 atau 150 bisa. Gitu sih, An. Oke. Berat banget kok, An, saya tahu. Soalnya pernah nge-lag itu komputer saya dulu. Jadi saya yang bikinnya tuh bener-bener ukuran asli. Jadi gede-nya minta ampun. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini tadi yang tadi saya bilang JPEG untuk resolusi. Jadi 72, 150, 90, 300, 600 itu ada semua. Dan di sini bisa dipakai RGB atau CMYK. Kalau punya kamu bikin file untuk di-upload, hanya untuk di-upload di email atau di Instagram atau di website, oke, sama-sama, An. Itu kamu cuman cukup pakai color space-nya RGB aja. Tapi kalau untuk di print, silakan pakai CMYK. Kayak gitu. Oke, next.
Nah, yang ini adalah pilihan dalam membuat PDF. Jadi ada 3 poin sih. Yang pertama, high quality print, itu yang paling atas. Yang kedua, press quality. Terus yang ketiga, smallest file size. Kalau high quality print itu benar-benar dipakai kalau misalkan mau cetak. Misalkan saya cetak buku, cetak poster yang jumlah banyak gitu, saya pasti pakainya high quality print. Sebenarnya press quality itu sudah cukup, tapi saya nggak mau ambil resiko, jadi saya selalu pakai high quality print. Jadi mungkin size-nya lebih gede ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu hanya untuk ACC melalui email atau upload melalui email, kemudian hanya untuk website, itu pakai yang smallest file size aja bisa. Tapi kalau yang smallest file size ini kalau di print tidak sesuai ukuran aslinya, dia akan pecah. Kayak gitu. Karena kan ukurannya kecil banget. Dia hanya cocok untuk di layar aja. Gitu. Next, ini apa? Oke, nah ini detailnya untuk membuat PDF. Kalau yang saya klik ini, yang saya contohkan adalah smallest file size, kayak gitu. Yang diperhatikan adalah general, marks and bleeds, dan output. Yang diperhatikan itu, kalau saya. Jadi generalnya itu, yang sekarang ada di screen kalian, itu ada pages, all range, terus ada kotak namanya spread. Tadi untuk JPEG itu juga sama, ada kotak ini namanya spread juga. Jadi kalau itu dicentang, dia akan nempel seperti buku. Tapi kalau dia tidak dicentang, dia akan filenya akan tunggal. Jadi ukuran A4 ya A41, A42, A43 dan seterusnya. Tapi kalau spread itu berarti filenya akan seperti kamu punya buku, kayak gitu. Jadi halaman pertama pasti sendirian karena kan nggak ada sambungannya. Terus nanti halaman kedua akan nempel dengan halaman berikutnya, halaman ketiga, kayak gitu. Oke. Nah, kalau marks and bleeds, nah itu tadi yang saya bilang di awal. Marks ini adalah crop mark untuk penanda waktu potong. Kenapa kok harus dicentang? Kenapa kok harus diperhatikan? Karena pada saat kamu memberikan ke percetakan, setidaknya ada tanda itu. Sehingga orang percetakan tidak akan bingung. Ini motongnya bagaimana? Apalagi kalau desainmu itu putih. Jadi background-nya putih. Nah, kalau seperti itu, antara kertas sama desainmu ini nggak akan ada batas. Kayak gitu. Kalau kamu kasih garis, misalkan ukuran A4, terus kamu kasih garis, iya kalau potongnya bisa benar. Kalau enggak, maka garis hitam itu bisa terlihat, bisa juga tidak terlihat. Kalau yang bagus, berarti tidak terlihat. Tapi kalau motongnya cepet-cepetan gitu, nah dia akan terlihat. Kayak gitu. Itu fungsinya. Ada crop marks, ada bleeds. Kayak gitu. Terus output. Output ini itu biasanya nanti ada pilihannya, itu saya selalu mengikuti default apa gitu. Jadi saya ngikutin di tempat printernya, printer yang punya percetakan. Jadi kalau misalkan aturannya dia apa, maka file ini akan ngikutin di tempatnya dia. Jadi kayak automatically gitu. Nah, beda lagi kalau InDesign-mu ini punya tempat percetakan, nah itu akan diatur sedemikian rupa. Nah, yang output ini biasanya kalau misalkan kita percetakan, kita akan punya apa itu namanya program-programnya gitu loh. Jadi misalkan untuk kertas matte paper, untuk kertas glossy, untuk kertas apa, dia akan punya programnya sendiri. Nah, itu bisa kita atur. Tapi kalau nggak punya, nggak usah. Ikutin aja default gitu. Jadi ngikutin si percetakan ini bagaimana. Kayak gitu. Next. Oke. Sebelum latihan, apakah ada pertanyaan? Saya izin minum lagi ya.
Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Karena waktu juga sudah menunjukkan kurang 6 menit lagi. 5 menit lagi. Belum ada ya? Oke. Nah, latihannya ini itu ada 2. Ini saya nggak suruh mendesain ya, teman-teman. Tapi setidaknya, sebentar. Bu, kalau saya belum selesai mendownload, gimana ya, Bu? Oh, Rivaldo tenang. Latihannya ini nggak harus selesai sekarang kok. Karena ini teman-teman juga baru tahu latihannya ini sekarang. Ini adalah buat minggu depan. Karena kan ini waktu sudah mau habis, ini latihan silakan dibuat di rumah gitu, Rivaldo. Oke? Oke. Nah, latihan ini saya nggak suruh mendesain, hanya membuat lembar kerja aja. Jadi ada 2. 1 ukuran A4, 1 lembar aja, marginnya 2 cm keliling, di dalamnya ada gambar segitiga, lingkaran, persegi dengan judul, entah kalian mau kasih judul apa, ukurannya 36 poin, hurufnya Arial, bold, kayak gitu. Terus yang kedua, ukurannya 20 x 20 cm, 4 lembar, margin luar 2 cm, margin dalam 3 cm, margin atas 1 cm, atas bawah. Di dalamnya ada gambar segitiga, lingkaran persegi, ada judul juga. Di halaman paling pertama, ukurannya itu 48 poin, hurufnya handwriting terserah, dan di bold, kayak gitu. Nah, ini kalau yang kalian ngikutin slide saya, nanti dilihat lagi kalau ada yang lupa. Kalau misalkan ada yang nggak paham, kalian buat aja dulu sebisanya. Minggu depan kita akan obrolin itu. Nah, minggu depan karena cuman akan ngomongin tugasnya ini, latihannya ini, minggu depan saya akan kasih yang live-nya untuk bisa bikin di InDesign. Kayak gitu ya teman-teman, tapi ini dicoba dulu. Terus simpan filenya. Miss Guter itu tadi apa ya? Guter. Tadi saya nggak jelasin Guter. Di mana kamu lihatnya Guter? Bleed tah? Guter. Tadi saya nggak ngejelasin sih. Coba saya lihat slide saya. Di mana kamu tadi lihatnya? Guter. Di margin and column. Oh, oke. Ya. Biasanya gutter and column itu dipakai sebagai lebihan, sama seperti bleed, gitu fungsinya, kayak gitu. Tapi so far sih nggak terlalu dipakai karena kan kita hanya membuat. Nanti yang akan mempermasalahkan si gutter itu biasanya pada saat dipercetakannya, kayak gitu. Kalau misalkan di filenya kita nggak ada, mereka mau nambahin. Kayak gitu. Kalau misalkan di awal, sebentar, saya akan coba lagi. Mungkin yang ini bisa kita bahas minggu depan aja ya, supaya pada saat prosesnya kita ulang lagi dari awal, tapi ini kan yang minggu depan bisa langsung praktek sekalian, gitu. Oke, An? Oke, siap. Nah, ini simpan filenya 1 JPEG 300 dpi high RGB, 2 PDF untuk dikirim melalui email, dan spreadnya dicentang, kayak gitu. Kira-kira dari latihannya ini untuk minggu depan ada yang mau ditanyakan?
Oke. Ini silakan dibuat sebisanya. Nanti kalau misalkan memang ada yang nggak ngerti, mungkin boleh kalian lompati, tapi jadikan catatan untuk pertanyaan minggu depan, gitu ya. Oke. Kira-kira oke, siap. Kita sudahi ya untuk pelatihan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, nggak apa-apa Rivaldo. Kamu bisa baca slide-nya ya. Nanti pada saat buat, diikutin aja penjelasan yang ada di dalam slide. Semoga bisa membantu. Dan ini bisa latihan. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu saya tutup dulu. Saya tutup dalam doa. Nanti rekamannya akan dikirimkan juga. Oke. Terima kasih juga. Saya tutup dalam doa dulu ya. Saya pimpin secara Kristiani, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Engkau sudah memimpin perjalanan pelatihan InDesign ini. Kiranya apa yang saya bagikan bisa diterima teman-teman dengan sangat baik ya Tuhan. Kiranya juga bisa menambah wawasan mereka, kiranya juga dapat menambah sedikit pengetahuan bagi mereka Tuhan. Terima kasih untuk sebentar kami sudah selesai. Kami mau melanjutkan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Engkau sertai kami semua. Dengan namamu kami berdoa, puji syukur, haleluya, amin. Jadi terima kasih, teman-teman terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.